Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kemarin kita telah menyelesaikan bab wasiat orang tua terhadap anaknya serta pemuliaan orang tua terhadap anaknya. Kemarin kita membaca hadis dari Jabir radhiyallahu anhu tatkala terjadi perang Uhud. Bapaknya Jabir memanggil Jabir, kemudian memberikan wasiat kepada Jabir kalau seandainya bapaknya meninggal dunia, maka hendaknya Jabir merawat adik-adiknya, kemudian membayarkan hutang bapaknya dan yang lainnya. Itu semua dijalankan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Adapun sedikit tambahan berkaitan dengan makna hadis, ya Jabir, la alaika an takuna fi nadhari ahli Madinah. Wahai Jabir, tidak masalah engkau masuk pada kelompok golongan nadhari ahli Madinah. Nadhari disebutkan oleh para ulama dalam syarah hadis, maknanya orang-orang yang tadziruna fil Madinah, menunggu di kota Madinah. Bukan menunggu di tempat pengintaian pasukan perang, bukan, tapi menunggu di kota Madinah, yaitu orang-orang yang tidak ikut berperang. Maknanya orang-orang yang tidak ikut berperang, tidak ikut bertempur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dikarenakan uzur tertentu. Kemudian kita masuk pada bab yang berikutnya, bab at-tarbiyah an-nafsiyah bil madhi lil atfali wasyabab. Bab at-tarbiyah an-nafsiyah, tarbiyah nafsiyah, pendidikan secara emosional, kejiwaan, dengan cara memuji anak-anak dan remaja tersebut. Merusak kepada Islam lebih banyak daripada. Dari bab ini, ayo ikhwah, apalagi seorang diambil faedah di antara bentuk tarbiyah, pendidikan terhadap anak-anak adalah dengan cara memberikan pujian kepada dia. Ketika dia belajar, tanpa ada dasar, dipuji atas hasil atau nilai yang dia raih. Tanpa ada dasar, itu akan berbekas pada dia. Bentuk pujian tersebut akan memotivasi, mensupport dia untuk terus semangat, sehingga terbentuklah tarbiyah nafsiyah, pendidikan secara kejiwaan, emosional. Jadi Ahlussunnah itu berpecah. Di sini disebutkan dalil dari Sahal radhiyallahu anhu, dia menceritakan bahwasanya dia sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sahal ibn Sa'ad pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yauma Khaybar, pada hari perang Khaybar, Rasul mengatakan, la u'tiyanna raya rajulan yuhibbullaha wa rasulahu. La u'tiyanna raya, sungguh aku akan memberikan bendera ini kepada seorang laki-laki yang dia mencintai Allah dan Rasulnya. Wa yuhibbullahu wa rasuluhu, dan Allah serta Rasulnya juga mencintai dia. Yaftahullahu ala yadaihi, kemudian Allah akan memberikan kemenangan melalui perantara dirinya. Ini jadi bumerang. Sekarang anak kasih contoh. Rasul mengatakan, ini bendera perang akan kuberikan kepada seseorang yang sifatnya adalah yuhibbullaha wa rasulah, mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian Allah dan Rasulnya juga mencintai dia.
menjadi mi'yar tolak ukur Anda. Lalu dengan perantara dialah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Mau difoto. Faqamu yarjuna lidzalika ayyuhum yu'ta. Wajar. Lalu mereka pun bangkit Wajar. Tapi kenapa kita kok sambil mengharap gara-gara ini? siapa di antara mereka yang diberikan bendera tersebut. Tidak ada yang lain kecuali karena qasrul faham, Faqadau dangkal pemahaman, wa kulluhum yarju ayyu'ta. sikapi lama. Keesokan harinya Nah, itu kan mereka pun bergegas pagi-pagi misal mendatangi Rasul. terkait dengan kunut. Masing-masing mereka berharap untuk diberi bendera. Kita ini mau kunut apa enggak ini kan? Faqala, Padahal lalu Rasul mengatakan, itu Aina Ali? ya. Mana Ali bin Abi Thalib? Ya. Faqila yashtaki ainai. Di dalam acara Lalu ada yang mengatakan, memberitakan kepada Rasul bahwasannya Ali yashtaki ainai, kemudian sakit mata. Bidul Mustahil lihatin itu. Ini Fa'amara ada yang bilang fadu'iya lahu. gitu kan. Ada ustaz Lalu bilang, Rasul memerintahkan untuk dibawalah Ali tersebut, fadu'iya lahu. karena qasr faham, Kemudian dangkal memahami Ali pun dibawa yang ada ini apakah kita kepada Rasulullah SAW. hadir atau Fabasaqa fi ainaihi. salah. Kemudian Rasul meludahi kedua pelupuk matanya. Contoh lagi sekarang masuk ke yayasan, Maksudnya matanya Ali diludahi sama Rasul. yayasan kan. Fabara'a makanahu. Lalu mata Ali tadi sembuh seperti sedia kala. Oke. Hatta ka'annahu lam yakun bihi syai'un. Semua yang Sampai-sampai seakan-akan tidak terjadi apa-apa pada Ali bin Abi Thalib. itu kan ada dua kaidah tuh. Faqal, Kaidah yang pertama, lalu dengan gagah dan beraninya Ali radhiyallahu anhu beliau mengatakan, nuqatiluhum hatta yakunu mislana. Nabi melakukannya tapi Apakah kita akan memerangi mereka ya Rasulullah sampai mereka mau seperti kita, mau masuk ke dalam agama Islam? kaidah ini Faqala, lalu Rasul mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, ala rislik tapi kan apa? Jadi hatta tanzila bisahatihim. Berjalanlah dengan tenang sampai engkau singgah apa jenenge kaidah, di halaman mereka. kaidah Sumad'uhum ilal Islam. Kemudian ajaklah mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. ada kaidah Wa akhbirhum, dan kabarkan kepada mereka bima yajibu alaihim. larangan kembali Kabarkan kepada mereka tentang perkara yang Allah wajibkan bagi mereka. ke batal. Fawallahi, sungguh demi Allah, Nabilah terkait sholat li ayyuhda bika rajulun wahidun khairun laka min humrin na'am. kosong. Sungguh demi Allah, kalau seandainya ada seseorang yang diberi petunjuk, diberi hidayah bika dengan sebabmu, khairun laka min humrin na'am. Yang demikian itu jauh lebih baik bagimu dibandingkan onta merah. Cuma dia sholat di atas Muttafaqun tanah alaih. yang digosok. Itu di Kita baca keterangan dari beda jelas gitu. mu'allik buku ini. Mereka mengaplikasikan masalah Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yamdahu katsiran minas sahabah. Dulu para sahabat, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam sering sekali memuji para sahabat. sikapi lawan yang berbeda dengan kita. Banyak. Jadi masalah. Gitu loh. Dipujilah Abu Bakar As-Siddiq dengan pujian. Telah kasih kesimpulannya. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah. Abu Bakar dipuji dengan pujian As-Siddiq. Menjadi Umar dipuji dengan pujian lau salaka Umar fajjan tersayangi kalau la salaka syaitan fajjan akhar. tapi pembelajaran itu yang Dengan sekian banyak pujian-pujian kepada para sahabat yang lain itu sering Rasul memuji. tertaksil Dan itu diperbolehkan sampaikan gitu kan. Jika memang iqtadat al-haja ilal madah. Kalau memang kebutuhan menuntut kita harus memuji. Madu'unya sehingga Namun madu'unya yang bikin yang rasa. perlu diperhatikan, Karena jangan sampai ketika memuji seseorang tersebut membuat dia melambung. Beda pendapat tuh kayak Wah, gimana hebat, itu? saya Itu sudah gimana? dapat pujian. Nah, ini jangan. Sekarang contoh lagi yang masuk ini. Lima lil madhi idza kana fi mahallihi min atharin balighin 'ala nafsi. Dikarenakan pada pujian tersebut jika pada tempatnya akan punya pengaruh yang sangat mengena pada jiwa. Sebenarnya kan masalah kecil.
Pujian itu bermanfaat. Seseorang kalau memuji dan yang dipuji tadi pada tempatnya dan memang dibutuhkan, itu luar biasa. La siyama indal atfal, terlebih lagi pada anak-anak. Kalau anak-anak dipuji, maka akan punya pengaruh yang sangat luar biasa pada kejiwaannya. Beda dengan sedikit-dikit dia disalahkan, dicaci maki, direndahkan, dihinakan. Anak-anak dibilang goblok kamu, bodoh kamu, masa seperti ini tidak bisa jawab. Anak-anak kecil yang seperti ini tidak diperbolehkan. Tapi anak-anak kecil butuh pendidikan untuk dipuji. Justru kalau celaan dan cacian dari seorang guru pada anak-anak, nanti akan berbekas pada dia akan mencela orang lain. Faida ahsana tifluka fa ashba' fi gharbata fa ashba'a gharbatahu bil mad alaniyatan. Yang penting ada ilmunya. Yang satu bilang wajib, ya terserah kan. Faida ahsana tifluka fa ashbi' gharbatahu bil mad alaniyatan. Apabila anakmu telah melakukan perbuatan baik, fa ashbi' gharbatahu, maka asbi' puaskanlah rogbatahu. Rogbah itu harapan. Puaskan harapan dia dengan cara memujinya secara terang-terangan. Kalau anak kita melakukan sesuatu yang baik, puaskan dia dengan pujian. Bagus, masya Allah, pinter. Secara terang-terangan. Wa idza akhta'a, dan kalau dia salah, fa'alijhu sirron, maka benahi dia, tangani dia, obati dia dengan sembunyi-sembunyi. Maksud dengan sembunyi-sembunyi jangan langsung terang-terangan. Mungkin dengan bahasa yang halus. Wahris ala adamil itra' fil madah. Namun ada poin yang paling penting dalam memuji. Semangatlah engkau berupaya untuk tidak itra', tidak terlalu berlebih-lebihan dalam memuji anak. Tidak diperbolehkan juga berlebihan. Anaknya dibilang, hebat kamu. Kamu sekarang sudah menjadi layak menjadi seorang imam di masjid. Nanti dia jadi imam beneran. Ya, nah. Dia ngajinya bagus bacaan suaranya. Mas Aziz muji anaknya. Luar biasa. Padahal siapa nama anaknya yang besar? As-Sabil. Nah, manggilnya Bil, Sabil gitu. Bil, bagus kamu ngajinya, layak kamu jadi imam kalau nggak ada orang di masjid tuh. Nanti dia kalau manggil Abi ya. Kalau Abi ayah, kalau ayah nggak ada itu kamu layak jadi imam. Nanti dia jadi imam, sampean yang repot kan. Nanti yang lain suruh belakang, dia tiba-tiba maju jadi imam. Jangan terlalu berlebihan. Difahami? Kalau dia ngajinya bagus ya bilang saja ngajinya bagus, masya Allah pintar. Ya nanti aja kalau udah besar ajari adik-adiknya ya. Jangan suruh langsung jadi imam, nanti malah dia mau jadi imam. Kalau organ yang satu ini yaitu hati ini, Bal ijma' bainal madah wal itabil hasani. Bahkan kumpulkan, jamakkan pada diri anak tersebut antara pujian dan kritikan yang bagus. Misalkan contoh, masya Allah, bagus ya, tulisan kamu bagus sekali. Nah, Bil ini tulisnya bagus, tapi yang bener gini ya, nak nulis alifnya. Ini udah bagus sekali nih. Jadi jangan bilang ini kalau udah salah, jangan terlalu dipuji. Masya Allah bagus kamu. 3 kali 3 dia jawab 10. Masya Allah kakak pintar sekali kak ini. 3 kali 3 10. Padahal 3 kali 3 9. Ya, itu diperhatikan. Jangan sampai memuji yang terlalu berlebihan. Jadi anak-anak memang layak untuk dipuji. Dipuji dengan pujian misalkan barakallahu fiik, ahsanta, atau pujian-pujian yang bagus ya. Kamu anak hebat, anak pintar dan yang lainnya. Adapun dalam hadis ini terdapat banyak faedah. Pada hadis ini ada beberapa faedah. Di antaranya
bolehnya bendera dalam Islam. Sahabat Nabi Bendera dalam Islam cepat dan nggak ada masalah walaupun mereka berbeda pendapat. berfungsi Jiwa-jiwa sebagai suci. lambang untuk berperang. Lihat para ulama. Biasanya kan kalau perang No problem masalahnya. bawa bendera ya. Yang satu begini, ya Ada bendera. biasa diskusi menguatkan pendapat itu Nah, biasa. di zaman Rasul ada namanya bendera, royah. Orang nggak ada saling mentadin. Nah, royah ini tadi Karena hati-hati mereka itu bersih. Nah kita disebutkan dalam beberapa riwayat. Namun riwayat tersebut ada yang mengatakan tidak sahih. Ada yang menyatakan tidak sahih. Walaupun ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwasanya bendera tersebut warnanya hitam. nah di antara Warnanya hitam. masuk di dalam hawa nafsu ini khas. Royatus sud. Nah, kalau Nah, adapun di sini hasad, untuk secara periwayatan tarik ulur di kalangan para ulama, semuanya bendera hitam ini tadi. semuanya jadi masalahnya. Nah, ini ilmu. Jadi tazkiyatun Al-Muhim, nafs itu juga butuh dalam masalah bendera baca, mempelajari. itu adalah wasfun tordi, bukan sesuatu yang merupakan kekhususan, dinyatakan sunnah. Kalau seandainya seseorang bertempur, suatu negara bertempur dengan negara lain, dia bawa bendera merupakan lambang dari negara dia masing-masing, itu tidak masalah. Nah, ini porsi. Kemudian Ini hanya porsinya faedah yang berikutnya, kan 40%. Ini dikasih 60%. pada hadis ini terdapat keutamaan Ali bin Abi Thalib, Kerasin. Maka muncul fadilah Ali bin Abi Thalib. ini harusnya standarnya begini. Rasul menyebutkan pujian Kata nasihatin kamu kepada Ali bin Abi Thalib. intonasinya gede dan Kata Rasul, bendera ini akan kuberikan kepada seorang laki-laki yang dia mencintai Allah dan Rasulnya. jadi kesimpulannya begini. Menunjukkan di sini Ali bin Abi Thalib adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Balik ke ilmu. Belajar agama. Kalau dalam masalah mencintai, semua orang bisa mengklaim cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Allahumma aslih li dini alladzi Namun keistimewaan Ali bin Abi Thalib, ila agama. dia dicintai Allah dan Rasulnya. Lihat Rasulullah Kata Rasul, yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Allah dan Rasulnya mencintai laki-laki ini tadi. tafsir ilmu bahasa yang ismut Kalau dalam bentuk mencintai, semua orang bisa mengklaim dia cinta. mencegah Ibarat kata seorang penyair, itu mencegah kullun yadda'i waslan bilaila wa laila la tuqirru lahum bidzaka. dosa dan Setiap orang bisa mengaku punya hubungan dengan si Laila, semua namun si Laila belum tentu mengakui hubungan tersebut. harus dianukan dulu ini. Nah, yang Kata seorang penyair, laisa sya'nu agama kita akan baik tanpa belajar. Kayak kullu sya'an berarti butuh. an tuhabbah. Gimana kita mempelajari agama kita? Bukanlah suatu kondisi, akan baik laisa sya'nu kullu sya'an an tuhibbah. Bukanlah lihat ini asal suatu kondisi yang nyata adalah tatkala engkau mencinta. itu apa namanya? Walakinna sya'an kulla sya'an Itu berarti perfect. an tuhabbah. Di ini berarti semua agama Akan tetapi perkara agamaku. suatu kondisi yang betul-betul hakikat nyata adalah an tuhabbah, engkau dicintai. Urusan hati, urusan Jadi bukan mengklaim semata-mata nahnu atau ana uhibbullah, ismatu amlet. namun bentuk cintanya Allah kepada kita itulah hakikat kecintaan. Agama itu Kalau semua orang kan bisa mengatakan cinta kepada Allah, namun belum tentu dia secara amalan dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. perkara kita. Namun tatkala seseorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan orang tersebut istimewa. Nafsu kita nggak akan terjaga tanpa agama. Kita nggak akan bisa terjaga Sampai-sampai diriwayatkan tanpa agama. dari Abu Bakar As-Siddiq, sekelas Abu Bakar, Gimana? Om? beliau pernah mengatakan, wallahi ma uhibbul imarah illa fi dzakal waqt. Menjaga ukhuwah gitu. Berarti menjaga ukhuwah. Demi harus Allah, aku tidak suka kepemimpinan kecuali pada waktu itu. Ini membuktikan Ini kan panglima bawa bendera. perkara Kata Abu Bakar Siddiq, aku tidak suka menjadi pemimpin kecuali pada saat itu. tanpa agama. Kenapa? Dikarenakan ingin mendapatkan gelar orang yang dicintai Allah dan Rasulnya. Ismatu amri. Nah, ini nasihat anak pribadi. Dan Kemudian di sini terdapat faedah ayolah kita tetap belajar baik tahsil ilmi min dalailin nubuwah, termasuk tanda kenabian, mukjizat Rasul. beda
Dari sisi Rasul mengabarkan kepada Allah, bagaimana faedah kita bisa istiqomah, bendera ini dipegang oleh seorang laki-laki, bagaimana dan nanti Allah menangkan pasukan kaum muslimin dengan perantara dia. Padahal perang belum dimulai. Ya enggak? Perang belum dimulai. Rasul sudah mengatakan nanti kaum muslimin akan menang melalui perantara dia. Padahal belum terjadi. Ini menunjukkan apa? Tanda kenabian beliau. Beliau tahu perkara yang akan datang dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. sikap kita itu akan dicontoh oleh orang. Disebutkan ketika itu Ali bin Abi Thalib Maka harusnya kita itu sempat duel dengan orang kafir musyrik. salah Jadi ilmu dan hikmah. Nah, kalau ketika itu terjadi mubarazah sampai mereka di depan pintu gerbang cara mentasil Khaybar, kita dengan tasil ilmu, orang-orang bagaimana Yahudi keadaan orang-orang di bawah ketika itu berteriak. Mereka sudah keluar pada saat itu membawa cangkol, bawa sekop, ingin ke ladang, ya, bercocok tanam. Sampai di pintu gerbang dan mereka keluar, mereka lihat ada Rasul dan pasukan. Mereka teriak, mereka mengatakan Muhammad wal Khamis, Muhammad wal Khamis, Muhammad dan pasukannya, Muhammad dan pasukannya. Mereka pun masuk pintu gerbang tersebut, tutup pintu gerbang. Kemudian keluar seseorang bernama Marhab. Namanya Marhab. Centengnya Yahudi, badan kekar besar, ngajak duel. Muncullah salah seorang sahabi ketika itu yang siap maju duel tempur, mubarozah dalam bahasa Islamnya. Duel satu persatu dulu, sebelum perang berkecamuk, duel dulu. Biasalah mungkin kalau zaman-zaman perang kerajaan Indonesia dulu mungkin ya, kerajaan Singosari melawan kerajaan Kediri, duel dulu patinya tadi kan. Ya nah, dulu ada juga dari kaum muslimin, kalahlah kaum muslimin ini tadi. Beberapa orang lah maju ketika itu kalah. Akhirnya Ali bin Abi Thalib yang maju. Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam Sirah Alamin Nubala, majulah Ali bin Abi Thalib. Ketika maju Ali bin Abi Thalib, lumayan orang ini kuat besar, sampai pada tingkatan pedangnya Ali patah. Tamengnya Ali udah tidak punya tameng lagi. Ketika itu Ali bin Abi Thalib narikkan pintu Khaybar. Pintu Khaybar disebutkan dalam riwayat 7 orang ngangkatnya pun tidak kuat ngangkat. Diangkat sama Ali bin Abi Thalib. Itu bisa kebayang. Kalau udah pintu dijadikan tameng, itu dah. Kalau dijadikan perisai pintu, bisa bayangkan pintu gitu mas, dijadikan perisai. Kalau pedang apa gitu? Pedang naga puspa mungkin yang bisa nganjurkan ya kan. Kalau cuma besi biasa mungkin tidak bisa tembus. Itu pintu Khaybar yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi. Kalaupun 7 orang ngangkatnya tadi tidak terangkat. Walaupun kisah menyebutkan Ali bin Abi Thalib mengangkat dengan 7 atau mengangkat pintu yang berat ini tadi, ada kritikan di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan ada riwayatnya kelemahan, namun tidak masalah dalam bab sirah ya. Diangkat, ringkasnya dimenangkan oleh Ali bin Abi Thalib. Akhirnya digempurlah Khaybar tersebut, dimenangkan oleh kaum muslimin, dibakar sama Rasulullah SAW, dibakar. Sudah menang, ringkasnya menang. Ketika itu, ketika menang, berbagi harta rampasan perang. Dikumpulkan wanita-wanita yang ditawan, orang-orang Yahudi ditawan. Kemudian si Dihya, sahabat Nabi bernama Dihya Al-Kalbi, dikasihlah sama Rasul. Dihya minta perempuan satu, mau dijadiin budak sama dia. Dikasihlah sama Rasul Sofia bintu Huyai. Sudah dikasih, sahabat yang lain ngomong, ya Rasulullah, hadhi Sofia, ini Sofia ini orang ngetopnya Yahudiyah, pemimpin, karena dia tuh istri dari pemimpin Yahudi. Nah, sebelum terjadi perang, Sofia mimpi berada
kalau tidak salah meluk bulan atau pokoknya melihat bulan lah, atau bulan tersebut di pangkunya, langsung ditampar sama lakinya sampai memerah. Besoknya tuh ketika Rasul perang dan Sofia diambil, itu masih bekas tamparan, berarti kan baru ditampar. Kata suaminya, engkau memimpikan si Muhammad ya. Jadi memang udah ada tanda. Akhirnya Sofia, kata sahabat yang lainnya, Rasulullah, masa Sofia dikasihkan ke Dihya? Nah, akhirnya Rasul ngomong, sudah Dihya, tukar, silakan pilih yang lain. Sofia balikkan lagi. Nah, akhirnya dinikahi oleh Rasul SAW. Sofia Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Banyak kisah ya disebutkan Imam Bukhari dalam perang Khaybar, banyak fikih yang berkaitan bisa diambil dalam kisah tersebut ya. Sehingga anak di awal-awal Sahih Bukhari disebutkan dalam Kitabus Shalah dan yang lainnya pada perang Khaybar. Yang ikut perang ketika itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib dan banyak para sahabat yang lain pada perang Khaybar. Ringkasnya Khaybar dimenangkan kaum muslimin. Ketika itu mereka ngajak kerjasama. Mereka yang ngelola lahan Khaybar, nanti keuntungan dibagi antara Yahudi dengan kaum muslimin. Seingat ana berlangsung lah itu pada masa Rasul, kemudian masa Abu Bakar, kalau tidak salah di zamannya Umar baru terjadi. Lepas akad tersebut mereka diusir dari Khaybar. Kemudian faedah yang berikutnya, faqamu yarjuna lidzalika ayyum yu'ta. Masing-masing mereka langsung berbondong-bondong mengharapkan diberi bendera tersebut. Ini faedahnya menunjukkan semangatnya para sahabat untuk meraih gelar dicintai oleh Allah SWT dan Rasulnya. Semangat terhadap perkara kebaikan. Mereka bukan pengen tenar-tenaran, tapi pengen dapat gelar dicintai Allah dan Rasulnya tadi. Kalau kita sebenarnya gampang kalau pengen dicintai Allah SWT. Innallaha yuhibbul tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang bertaubat, Allah mencintai orang-orang yang bersuci, Allah mencintai orang-orang yang sabar, Allah mencintai orang yang berbuat baik, Allah mencintai orang yang bertakwa. Namun ayat tinggal ayat. Jarang ada orang yang berupaya semangat untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua mereka berkumpul mengharapkan bendera tersebut. Tiba-tiba Rasul menanyakan Ali, mana Ali? Mereka mengatakan Ali sakit mata. Kemudian Rasul memanggil Ali, lalu diludahi sama Rasul. Ini khususiyah, kekhususan Rasul. Rasul meludahi Ali dan mendoakan kebaikan untuk Ali, kesembuhan. Ini kekhususan. Ya. Jangan diberlakukan pada orang lain oleh kita sendiri, karena ini khusus. Jangan sampai Mas Aziz, Mas Syafi'i, ada kawan di kantor ada Pak GM sakit mata. Apa Pak kok sakit mata nih Mas Arif? Saya ikut pengajian itu semalam Pak. Disebutkan Rasul pernah meludahi Ali bin Abi Thalib kemudian sembuh. Ya, ini sunnah Rasul, pengobatan dengan cara air ludah. Enggak, ini khusus pada Rasul. Apa bukti khusus? Buktinya sahabat yang lain tidak ada yang mempraktekannya. Ya enggak? Cuma Rasul saja yang mempraktekkan kepada Ali bin Abi Thalib. Kalau seandainya itu bisa dipraktekkan kepada orang lain, tentu Abu Bakar mempraktekkan ke sahabat yang lain juga, tapi tidak didapati. Itu menunjukkan kekhususan. Memang secara zat, ya, badannya Rasul itu semuanya berkah. Jadi pada Rasul SAW, mulai dari kalam, ucapan, perbuatan beliau, kemudian zat badan beliau, darah beliau, keringat beliau, daging beliau, kulit beliau, semuanya berkah. Bahkan disebutkan dalam Sahih Muslim, pernah di zaman sahabiah, kalau tidak salah Zainab, ya saya lupa, kalau tidak salah Zainab atau Ummu Salamah atau Ummu Habibah, pokoknya salah seorang istri Rasul, dia masih memiliki rambut Rasul. Nah, ini Rasul sudah wafat, dia masih memiliki rambut tersebut. Kemudian rambut tersebut
Kalau ada yang sakit, dicelupkan ke air, kemudian digunakan untuk orang yang sakit dan sembuh. Namun permasalahan rambut tersebut tidak didapati lagi riwayat yang sahih. Kemana rambut tersebut? Adapun yang ada pada opik, tidak ada riwayat yang bisa kita katakan valid. Nanti semua orang ngaku itu rambut Rasul, rambut Rasul. Ya pada? Tidak didapati riwayat yang valid. Memang secara kenyataan jasadnya Rasulullah SAW itu membawa keberkahan. Ketika Rasulullah SAW luka, ada seorang sahabat yang kemudian mengisap darahnya Rasul. Sama dia ditelan sama dia. Kenapa ditelan? Ya, ditegur sama Rasul. Kenapa ditelan? Saya telan ya Rasulullah. Kata Rasulullah, tidak akan la yajma'ullahu man bala'a hadzal dam finnar. Tidak Allah SWT kumpulkan api dan jasad yang menelan darah ini tadi di dalam neraka. Tidak mungkin. Itu keutamaan. Bahkan keringatnya, kalau Rasul berkeringat, semua orang berebutan. Bahkan air wudhu kalau Rasul bekas dan yang lainnya, itu khusus pada Rasul. Keberkahan pada zatul anbiya, pada zat para nabi, itu khusus pada Rasul SAW dan para nabi-nabi yang lain. Ya, itu kekhususan. Adapun selain Rasul, orang-orang soleh enggak. Air minum ustadz direbut, ya. Ustadznya berludah langsung ditangkap. Ini gulu, ya. Adapun yang diyakini oleh sebagian santri pada ustadznya, pada kiainya, walaupun sekalipun dia keturunan Rasul, kalau dia bukan Rasulullah SAW, maka tidak ada keistimewaan padanya. Difahami? Ya, jangan sampai nanti ada yang ceramah, mungkin bergelar Habib dan yang lainnya, tangannya dicium-cium dan yang lainnya. Nah, seperti ini tidak dicontohkan oleh para sahabat yang lain. Dan itu ada ya, ini sebagian pondok pesantren kadang meyakini seperti itu. Ustadznya dia atau kiainya dia karena tingkatnya sudah wali, bahkan air ludahnya pun dianggap berkah. Saking dianggap berkah itu kadang, ya, rela digauli oleh sang ustadz kalau dia perempuan untuk mencari keberkahan tadi, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang berpemahaman Syiah terhadap tokoh-tokoh Syiah yang disebut dengan mursyid Syiah, pemimpin Syiah tadi, mursyid namanya. Ya, mereka meyakini nikah apa namanya di mut'ah namanya nikah kontrak dengan tokoh-tokoh ini tadi mendapatkan keberkahan pahala yang berlipat-lipat ganda. Kemudian faedah yang berikutnya, beraninya Ali bin Abi Thalib. Lihat Ali bin Abi Thalib, ya Rasulullah nuqatiluhum hatta yakunu mithlana. Kita perangi semua mereka sampai mereka masuk Islam sama seperti kita. Itu berani. Jadi panglima itu ya harus berani. Bukan kalau jadi panglima lembek, enggak, harus berani. Karena ini tempatnya memang kita harus tegar. Dan tidak setiap orang punya jiwa yang pemberani seperti Ali bin Abi Thalib. Perang zaman dahulu beda dengan perang zaman sekarang. Ya benar? Tempur zaman sekarang masih sembunyi-sembunyi. Ya Mas? Pakai AK-47, pakai sniper, pakai tank, kan sembunyi-sembunyi. Tidak ada orang perang. Kemarin di Yaman yang perang-perang itu kita dapati video. Semuanya kalau tidak tiarap di batu-batu, di bukit-bukit, tidak ada yang seperti Rambo. Jalan itu film. Kalau di alam nyata tidak ada. Bahkan sekelas mungkin tentara-tentara hebat suatu negara pun tidak ada yang perangnya seperti Rambo. Kalau zaman dahulu, ya mereka kan pakai pedang. Pakai pedang itu otomatis kan maju. Yang sana maju, sini maju. Ya sudah. Nasib-nasiban. Di situ ngadu skill. Kalau tempur dengan peluru kan ngadu kelincahan, taktik kan. Kalau ini ya ngadu kepiawaian dan juga skill serta keberanian. Itu kalau ada orang mental yang mentalnya maju mundur, ngelihat pedang yang sudah mengkilat, udah ngeri kita. Udah takut gemetaran duluan. Ali enggak, kata Ali, nuqatiluhum hatta yakunu mithlana. Kita perangi mereka sampai mereka mau seperti kita masuk Islam. Kata Rasul, ala rislik, pelan-pelan jalannya, tenang baik, jangan kasak kusuk sampai engkau datang ke wilayah mereka. Maksudnya apa? Ini anjuran untuk tenang, adab. Biasanya orang kalau tenang, ya, berbeda dengan
tempur zaman sekarang terlalu banyak teriak-teriak. Santai Ali bin Abi Thalib. Kelihatan wibawa, membuat orang takut. Kan orang lihat ya. Kalau misalkan orang kalau mau kelahi, anak-anak SMA, SMK itu kan tawuran, teriak. Itu bukan orang yang jagoan. Kalau orang yang jagoan tuh dia santai sendirian, ya enggak? Walaupun tawuran antar mahasiswa, anak-anak siswa itu enggak boleh ya. Intinya orang kan kalau coba lihat, dia ditabok sekali, jalan dia, dilempar pakai batu dia jalan, santai. Dipukul dia santai. Orang kan mikir juga, dipukul sekali, dia santai. Ini orang kan, wah ini pemberani, betul-betul pemberani. Summa du'uhum ilal Islam. Kemudian ajak mereka masuk ke dalam Islam. Faedahnya di sini, itulah bimbingan Islam. Sebelum bertempur, Islam menganjurkan untuk ngajak dia dulu masuk Islam. Bukan diserang, dibabat, langsung dibom, lempari basoka, lempari granat. Enggak, diajak dulu masuk Islam. Orang-orang kafir tadi, enggak langsung dipanah dulu, langsung ditembak. Ajak masuk Islam dulu. Kalau mereka betul-betul enggak mau masuk Islam, maka biasanya dikasih pilihan. Masuk Islam? Enggak. Kalau enggak mau masuk Islam, bayar upeti. Kalau enggak mau juga diperangi. Kemudian Rasul mengatakan, faedah terakhir di sini Rasul mengatakan, kalau seandainya ada seseorang diberi hidayah dengan perantara engkau, maka jauh lebih baik dibandingkan onta merah. Onta merah itu barang berharga istimewa pada masa itu. Ya, kalau sekarang ini apa? Mobil Alphard ya, mobil Alphard. Orang dapat hidayah dengan perantara engkau itu jauh lebih baik dibandingkan kendaraan onta merah, harta yang paling berharga yang mereka miliki pada masa itu. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan yang namanya kemaslahatan agama jauh lebih baik dibandingkan kemaslahatan dunia. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Wal akhirah, kehidupan akhirat jauh lebih baik dan lebih kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seseorang dapat hidayah itu jauh lebih baik dibandingkan kita punya harta yang banyak. Difahami? Punya mobil Alphard mas, bener ya, paling mahal ya Alphard ya mobilnya. Nah, punya mobil seperti ini 10. Ada orang awam 0 putul, kata istilahnya orang Jawa, sudah 0 putul pula. Nah, 10 orang kita bina dapat hidayah. Mana yang lebih berharga? Lebih berharga ini mas sebenarnya dibandingkan punya mobil 10 Alphard itu tadi. Ini keutamaan sebenarnya berkaitan dengan kita membimbing masyarakat, mendakwakan kepada masyarakat, ya. Dan membimbing seseorang, terkadang dia langsung memberikan perantara sebagai perantara. Perantara itu gini, dia langsung yang mengajari. Terkadang dia bukan yang ngajari, tapi dia ngajak, ya, ngajak orang. Ya. Saya ambil contoh ya, kajian kita di sini mas. Saya punya kawan, entah pokoknya namanya Febro. Febro itu ngasih tahu, Ustaz ada orang membutuh kajian. Bilang Mas Aziz ya, Mas Aziz. Padahal Febro tuh mas, sampai sekarang nggak taklim lagi dia. Ya, taklim juga enggak. Tapi dia ikut musahamah, ya, ikut andil. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keistiqomah lagi ke depannya, dapat hidayah. Sering saya ketemui kadang, sudah putur Ustaz, males talim ini. Tapi dia ikut andil, dalam artian jalan ke jalan. Nah, kita itu bisa jadi sebenarnya bukan kita yang membimbing langsung. Ya, bisa jadi misalkan Mas Arif ngasih orang misalkan apa namanya, kamu mau belajar ngaji, nggak bisa ngaji kamu. Nah sini ada tempat ngaji, itu di masjid sana. Ini belajar ngaji Iqra sana. Kita ngasih tahu saja. Dia dapat hidayah sampai dia jadi qori internasional. Dan sampai dia punya pondok pesantren. Dulunya dia mau cari ngaji, tempat ngaji yang nuntun siapa? Mas Arif misalkan. Maka Mas Arif sudah ikut andil dalam pemberian hidayah terhadap orang tersebut. Difahami? Itu tadi.
Wallahu taala a'lam. Naktafi bihadzal qadar.